السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بتطبيق شريعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita melanjutkan kajian tentang ilmu faraid, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keluarga yang saleh, keluarga yang insyaallah akan mendoakan kita dan akan mengarahkan harta yang kita hasilkan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan manfaat sampai nanti kita berpulang ke rahmatullah dari apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber keberkahan dalam hidup kita dengan bersama di jalan Allah dengan thalabul ilmi. La hadhihi wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana caranya kita menghitung dan menerapkan ilmu faraid? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa tatbik menerapkan cara menghitung harta waris sesuai ketentuan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kan kita harus tahu dulu ya, berapa bagian per individu yang ditinggalkan oleh ahli warisnya, ditinggalkan oleh pewarisnya. Yang kedua, kita harus tahu adakah di antara mereka yang mendapatkan bagian secara ukuran tertentu atau dia yang menghabiskan semua harta waris yang ada. Harus tahu dulu itu. Ya, jadi ada yang namanya ashabul furud, ada yang disebut dengan asobah. Ashabul furud itu orang yang mengambil sesuai jatah ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Ada yang 1/2, ada yang 2/3, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/3, ada yang 1/8. Dan itu tergantung kedudukan ahli waris terhadap orang yang mewarisi. Semakin dekat dia ke ahli waris, semakin besar ashabul furudnya. Ya. Semakin jauh, semakin apa? Semakin kecil. Kemudian kita juga harus tahu sebelum kita menerapkan ilmu faraid dalam pembagian harta waris, harus mengetahui kedudukan orang ini dalam harta waris, ada yang menghalangi enggak untuk mendapatkan. Saya kasih contoh. Ada seorang
ayah meninggal dunia, dia meninggalkan istri dan 2 orang anak dan cucu. Ada cucu dari anak yang sudah meninggal. Dia punya anaknya 3, yang satu meninggal duluan sebelum ayahnya meninggal, dan dia ada anaknya, ada cucu. Betul kita mungkin sayang, tapi aturan Allah mengatakan cucu terhalang oleh anak, karena anak lebih dekat jalurnya. Dia tidak ada tidak ada perantaraan, langsung. Mungkin secara perasaan kita bilang, kasihan dia, Allah, dia mah gak ada yang ngurusin, anaknya masih kecil-kecil. Secara perasaan kita bilang apa? Harusnya dia nih yang paling berhak. Secara kemanusiaan kita melihatnya seperti itu, secara perasaan. Tapi ketentuan faraidnya mengatakan beda. Faraidnya mengatakan apa? Dia nggak dapat. Kecuali kalau orang tuanya meninggalnya setelah ayahnya meninggal duluan. Pokoknya ini ada orang meninggal, hampir berbarengan meninggalnya. Ayahnya dulu meninggal, terus baru anaknya. Ayahnya meninggal jam 1, anaknya meninggal jam 2. Dia punya cucu. Nah, cucunya dapat nih. Kenapa? Karena ayahnya duluan yang meninggal. Tapi kalau anaknya duluan yang meninggal, dia nggak dapat. Nah, ini kita harus tahu sebelum kita menerapkan pembagian harta waris. Jadi harus tahu, oh ini terhalang oleh siapa, oh ini nggak dapat karena apa? Sesuai ketentuan Allah dia nggak dapat. Kayak saudara saudara perempuan, orang yang meninggal punya anak 2 perempuan, anak kandung perempuan 2. Iya, saudara kandung ini nggak dapat apa-apa, terhalang oleh keberadaan 2 anak perempuan, kecuali kalau anak perempuan cuma 1. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita tahu. Kemudian di sini dikatakan fi tashihil faraid, dalam merealisasikan hitungan ilmu faraid, ya. Setelah kita tahu berapa bagiannya per individu, dia terhalang atau tidak terhalang, baru kemudian kita menggunakan yang disebut dengan KPK. Ya, dalam ilmu matematika, Pak, bukan KPK yang nakut-nakutin pejabat. Ya. Penghimpun terkecil. Ya, dan itu dalam ilmu faraid ditetapkan. KPK itu ada bisa cuma 2, bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 12, yang paling besar 24. Ya. Nah, kita harus tetapkan tuh supaya gampang membagi harta. Contoh, ya. Kalau ada orang meninggal, dia cuma meninggalkan 2 anak laki, ahli waris yang lain udah nggak ada. Gampang, tinggal pembaginya tinggal buat 2. Setiap orang dapat satu, hartanya 20 miliar, ya tinggal bagi 2. Ya, penghimpun terkecilnya apa? Ya 2. Yang menghimpun 2 ahli waris ini bagian. Gampang kalau cuma segitu. Atau 3. Ya. Umpamanya ahli warisnya ada 2 anak laki sama perempuan.
Udah tinggal itu dong, tinggal 3 buat. Anak lakinya 2, bagiannya anak perempuan 1. Selesai. Mau seberapapun hartanya gampang. Ya. Kalau cuma ahli warisnya cuma ada seperti itu. Dan ini kita harus apa? Harus bahwa jadi KPK-nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 12, bisa 24. Terbesar 24. Ya. Kemudian contoh-contohnya yang 24 itu adalah, ya, contoh yang 12 dulu deh, 12. Contoh 12 itu kalau seandainya ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri, kemudian seorang ibu, dan kemudian seorang paman. Ya, betul dia udah menikah tapi belum punya anak. Maka yang ditinggalkan seorang istri, ya. Kemudian ibu dan paman. Istrinya karena nggak ada anak dapatnya 1/4. Kalau ada anak dapatnya 1/8. Itu udah ketetapan. Nggak bisa diubah-ubah. Nggak usah dia istrinya lebih cantik, tambahin, enggak. Ya, nggak ada. Atau dia mah istrinya anaknya ada anaknya, istri yang kedua nggak ada anaknya, nggak ada. Tetap, ya, yang kalau punya anak yang meninggal istrinya dapatnya 1/8, kalau nggak ada 1/4. Ya. Jadi istrinya dapat 1/4, kemudian ibunya dapat 1/6. Ibunya dapat 1/3 karena nggak ada anak. Pamannya asobah, ngabisin. Nah, berapa KPK-nya? Perhimpunan terkecilnya berapa? 12. Karena 4 sama 1/3. Yang menggabungkan antara 4 dengan 3 itu apa? Angka 12. 12 dibagi 4 dapat 3. Ya kan? Kalau 12 dibagi 3 dapat 4. Jadi berarti siapa? 12 berarti kan KPK-nya, penghimpun terkecilnya. Kemudian apa? Kita bagi nih. Istri 1/4 dapatnya berarti 3 bagian. Ibu 1/3 dapatnya 4 bagian. Paman yang ada, karena dia berarti dia sisanya ngabisin 3 sama 4, 7 berarti dia dapat 5. Kalau lebih gedean dia pamannya dari ibunya. Ketetapan Allah seperti itu kita nggak bisa atur. Seperti itu ketetapan. Ya. Nah itu berarti KPK-nya berapa? Harus kita tetapkan. Jadi gampang akhirnya membagi harta. Dan ingin saya sampaikan bahwa gara-gara ilmu faraidlah umat Islam itu berkembang dalam ilmu matematika. Yang menemukan angka 0 itu bukan orang barat, Pak. Yang diwarisi ilmunya sekarang oleh Eropa, oleh orang barat, angka 0 itu dari Islam. Ya. Namanya Sarawi di pemerintahan Abbasiyah. Oleh Allah sudah, tapi penerapannya dalam matematika yang menemukan itu adalah 0 itu ditetapkan sebagai kelipatan 10 tambahin 0, kelipatan 10 tambahin 0. Itu namanya ilmu 0, itu bukannya 0, Pak. Dulu kala orang itu pakai angka Romawi, Pak. Coba itu
1 triliun tulis pakai angka Romawi. Nah makanya apa? Umat Islam itu adalah orang yang sangat gemar ilmu matematika. Saya heran zaman sekarang. Umat Islam itu ilmu yang paling ditakutin anak-anak sekolah, coba tanya. Yang paling apa? Yang paling dihindarin itu apa? Malah ilmu matematika. Salah sih orang Indonesia nyebutnya ilmu matematika. Jadi mati-matian orang. Iya. Indonesia nyebutnya ilmu matematika. Mati-matian kita nyarinya katanya. Jadi itu yang disebut dengan KPK, ya, pengimpun terkecil. Ya. Nah, itu kita harus tahu. Jadi tinggal dari beberapa bagian ahli waris. Nah, di situ kemudian pengimpun terkecilnya berapa? Kayak tadi ada 1/4, ada 1/3, maka pengimpunnya 12. Ya kan? Yang 24, bagaimana yang terbesar pengimpunnya? Di sini disebutkan kalau yang meninggal itu adalah seorang istri. Kemudian ada ibu, ada anak. Ya, ada ibu, ya, ada istri, ada anak laki. Ya. Berapa bagiannya istri? 1/8. Karena ada anak laki. Ibu dapatnya berapa? 1/6. Karena ada anak. Anak asobah, dia menghabisin. Berapa sisanya dihabisin sama anak. Itu namanya asobah tuh. Asobah tuh ngabisin semua jatah sisa. Istri kalau ada anak dapatnya 1/8. Ibu kalau ada anak dapatnya 1/6. Berapa yang menggabungkan antara 8 dengan 6? 24. Yang bisa dibagi itu, pengimpun terkecilnya bisa dibagi dua-duanya 6 antara 8, 24. Maka 24 dibagi 8, 1/8 berarti dapatnya berapa? Dapatnya adalah 3. Ya kan? Kalau 6, 4. Berarti apa? 4 sama 3, 7. Ya, 24, sisanya berapa itu? Diambil semua sama bagiannya sama anak. Sama anak laki, udah habis, sudah. Itu makanya kenapa Islam mengatakan anak laki itu tanggung jawabnya ke orang tua lebih besar daripada anak perempuan. Kenapa? Karena memang udah dijatah paling banyak. Jatah paling banyak. Makanya aturan Allahnya dilihat, jangan dilihat bagiannya gak adil. Kenapa? Kalau jumlahnya paling banyak. Lihat Pak, kerangka bangunannya, tanggung jawabnya. Jadi anak laki itu nggak mudah Pak, tanggung jawabnya dia ke orang tua. Seandainya nih adiknya yang perempuan ada, terus dia ada orang tuanya sakit, yang berkewajiban sebenarnya menurut hukum untuk mengurusinya adalah anak laki. Anak perempuan ngikut sama suami. Kalau dapat izin, kalau kagak dapat izin, udah selesai. Ya kan? Ada kisahnya kan itu. Ya. Ada kisahnya. Gara-gara anak perempuannya soleh, orang tuanya dimasukkan oleh Allah dalam surga. Padahal apa? Gagal ngejenguk tuh sampai meninggal. Misalnya dia punya anak perempuan udah menikah. Ketika suaminya mau pergi, suaminya pesan, "Neng, jangan keluar dari rumah sebelum saya ada."
Itu pesan suaminya. Udah berangkat kerja. Pokoknya berangkat kerja keluar kota. Di belakang keberangkatan suaminya datang pemberitahuan dari keluarganya. Neng, ibu ente sakit. Jenguk apa? Kata si anak perempuan yang soleha ini. Ya, saya doain mak saya biar lekas sembuh. Tapi mohon maaf saya nggak bisa ngejenguk. Sebelum suami saya datang. Jangan pakai baper yang melihat hukum Islam. Tega amat, jangan begitu. Ini ketentuan hukum Allah. Kita mah kalau kita kan baper tuh. Tega amat sih tinggal telepon aja. Iya kalau ada telepon saat itu. Suaminya pesen jangan keluar rumah sebelum saya nyampe. Balik. Akhirnya apa? Besoknya datang lagi itu pemberitahuan dari keluarganya. Ibu ente udah masuk rumah sakit. Dia minta dijenguk. Apa kata? Ya Allah, saya doain mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Tapi mohon maaf saya nggak bisa jenguk sebelum suami saya datang. Besoknya datang lagi. Neng, ibu ente udah di ruang ICU. Tengokin apa Neng? Ya Allah, kasihan banget emak saya. Ya Allah, mudah-mudahan masih diberikan oleh Allah ilmu yang kesehatan yang paripurna. Biar dia bisa saya jenguk setelah. Tapi suaminya belum datang, belum bisa. Akhirnya apa? Meninggal Pak orang tuanya, kagak dijenguk. Kalau kita bilang apa? Tuh anak kurang ajar banget. Nah, kita menanggapi aturan Allah dengan perasaan. Aturan Allah itu harus apa? Diterapkan sesuai ketentuan. Jangan pakai perasaan. Rasanya tega amat itu anak. Udah dibesarin udah dilahirkan sama ibu. Ya sel dewek ibunya yang nyerahin tanggung jawabnya sama suaminya. Nanti serahin. Saya nikahkan engkau, saya serahkan tanggung jawab dunia akhirat sama engkau. Kata suaminya, saya terima. Setelah udah, maka kewajiban istri itu sama siapa? Sama suami. Makanya Allah gereng lagi bilang, nggak bakalan masuk surga seorang suami kalau suaminya kagak ridho. Ya kan? Dalam Islam itu gampang banget menjelasin syarat masuk Islamnya seorang anak wanita. Anak wanita gampang masuk surganya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau anak perempuan jaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha. Dan kemudian apa? Dia puasa Ramadan. Wa adda zakat amalia. Kalau dia ditinggalin oleh orang tua punya harta yang banyak, dikeluarkan zakatnya. Wa ata'at zaujaha. Dia taat sama suaminya, dakhalal jannah bi isya'in baba. Masuk surga dia. Di pintu manapun yang dia mau. Subhanallah enak amat. Nah, tapi itu tadi wa ta'at zaujaha. Taat sama suaminya. Ini apa coba? Pak, sejarah ini, cerita ini. Akhirnya orang waliullah yang ada di sekitar rumah ibunya ibaratnya setelah 3 hari, udah 3 hari ya. Apa? Semua waliullah yang ada di situ, di kampung situ, dibuat mimpi oleh Allah. Dilihat orang tuanya dimasukkan oleh Allah dalam surga karena anak perempuannya taat sama suami. Baru bilang, oh
Yang tadi baper-baper yang bilang tetangga-tetangga bilang kurang ajar amat tuh anak. Oh, baru tahu ternyata dia nolongin orang tuanya dengan kemuliaan saat dia taat sama suami. Nah, dalam membagi harta waris itu, ini Pak yang harus kita punya, jangan pakai perasaan. Rasa-rasanya nggak adil. Pakai perasaan, rasa-rasanya orang tua tahu mana keadilan dengan Allah. Kok Anda yang mau menentukan keadilan? Biar adil Pak Ustadz. Saya antara anak perempuan, saya sama anak laki, saya samain aja. Dan banyak tuh orang tua yang kayak begitu. Hukum Islam itu tidak bisa ditanggapi dengan perasaan, Pak. Hukum Islam itu harus ditanggapi dengan apa? Menerapkannya sesuai ketentuan yang membuat aturan. Jangan mau dikangkangin aturan. Saya kemarin udah sampaikan di sini, bisa sama rata, tapi kasih tahu dulu anak lakinya bahwa bagiannya lebih gede 2 kali lipat. Kalau anak lakinya bilang nggak apa-apa disamain, namanya tanazul, boleh dengan Islam. Nggak boleh, tapi dari awal kita rekayasa biar sama, nggak boleh. Dulu tuh ada tuh dalam zaman Menteri Nawi Zazali apa namanya, Menteri Agama, yang pengen ratain antara anak laki sama anak perempuan. Saya tuh setiap kali ceramah, ini Menteri Agama yang sudah ngurusin agama pakai perasaan. Kata saya, ngurusin agama bukan berdasarkan atas ketentuan Al-Quran sama ketentuan hadis, tapi pakai perasaan. Dia ngasih contoh. Ini harus ditinjau ulang nih aturan ini. Adil nggak kira-kira pakai perasaan? Anak laki saya sudah saya sekolahin ke Amerika. Anak perempuan saya sekolahin, kuliahin di mana? Di dalam negeri. Yang ke Amerika, tinggal di sono biayanya saya tanggung, berapa saya keluarkan. Terus anak perempuan saya, ya dia tinggal sama aneh, paling pengeluarannya 1 semester berapa. Terus saya meninggal, anak perempuan saya dapatnya cuman setengah bagiannya anak laki. Adil nggak tuh? Wah, pakai perasaan. Hanya makanya kayak saya, kayak Hasyim Adnan, kayak Habib Al-Jufri, bertiga serangka itu. Akhirnya nggak jadi tuh, ditinjau ulang. Pakai perasaan, kan tahu mana kamu sama Allah. Nah, jadi jangan pakai perasaan kayak begitu tadi contoh-contoh itu. Maka apa? Ketentuannya adalah anak laki yang tadi dapatnya berapa sisa? 7, 24 dikurang 7 berarti tinggalnya 17. Berarti anak laki bagiannya 17 bagian. Di hartanya umpamanya ada 1 miliar, berarti 1 miliar dibagi 24, ya kan? Dibagi 24. Nah, 3 bagiannya buat istri, 4 bagiannya buat ibu, sisanya 17 bagian buat anak laki. Selesai habis. Nah, dalam pembagian KPK ini kadang-kadang ada harta yang dibagi apa? Jumlah ya, perimpun terkecilnya kurang dari bagian-bagian yang ahli waris. Nah, itu disebut dalam masalah waris, disebut masalah aul. Kalau jumlah KPK-nya lebih
daripada bagian ahli faraid, maka disebut masalahnya adalah masalah rod. Disebut masalahnya adalah masalah rod. Contoh nih. Ya. Ada seorang meninggal dunia. Ini dalam penerapan nih. Kita bagaimana caranya kita menerapkan ilmu faraid. Tapi tetap harus berangkat dari tadi. Tahu bagian per orang berapa dalam segala situasi kedudukan. Tahu ada yang menghalangi tidak. Tahu dia menghabiskan harta apa tidak. Bukan contoh yang tadi jumlah KPK-nya kelebihan, penghimpun terkecilnya kelebihan. Contohnya ada ahli waris meninggal dunia, ada pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya apa? Anak perempuan, ya, anak perempuan sama ibu. Ahli warisnya cuma itu. Ya. Ibu dapatnya 1/6 karena ada anak. Anak perempuan dapatnya 1/2. Berapa KPK-nya? Ya KPK-nya adalah 6. Ya kan? KPK-nya 6. Ibu dapatnya 1, anak perempuan dapatnya 3, jumlahnya 4. Sementara KPK-nya itu berapa? 6. Berarti sisa 2. Nah, harta pembagian harta 2 bagianmu dikemanain? Dulu ini diperdebatkan oleh ulama. Dulu kala. Di zaman apa? Di zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik diperdebatkan ini. Kebanyakan ulama mengatakan sisa pembagian harta itu dikembalikan ke kas negara. Kas negara. Yang tadi 2 bagian. Karena pembagiannya kan tadi, penghimpun terkecilnya kan pembagiannya berapa? 6. Ibu udah dapat bagiannya 1. Anak perempuan udah dapat bagiannya 3. Kan ada sisanya 2. Supaya habis 6. Nah dikemanain ini 2 nih? Makanya dulu ulama apa? Bahas itu jauh. Udah dikembalikan ke kas negara. Persoalannya kemudian lahir, iya kalau kas negaranya adil, amanah. Nah kalau sekarang, nah makanya apa? Ulama kemudian mengatakan, kalau ahli bendahara negaranya adil, kembalikan ke kas negara, biar digunakan dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tapi kalau tidak adil kayak zaman sekarang, ya udah ada KPK aja masih aja. Ya. Maka apa kata para alim? Kembalikan lagi ke ahli waris. Jadi 2 itu dibagi lagi, dikembalikan ke ahli waris, biar habis tuh harta ke ahli waris. Nah itu kalau terjadi ashabul rod namanya. Rod itu artinya apa? Dikembalikan. Kembalikan kemana? Ulama ada di awal kalau kondisinya masih bendaharanya kayak bendahara Khulafaur Rasyidin, ya kas negaranya di bawah pemerintah Khulafaur Rasyidin, kembalikan ke kas negara. Karena apa? Masih adil dalam menetapkan ketentuan uang pemasukan, dikembalikan ke kepentingan kaum muslim. Tapi kalau tidak adil kayak zaman sekarang, ya mohon maaf. Dia apa?
dikembalikan ke ahli waris yang nyata-nyata ada hubungan dengan orang yang meninggalkan harta, dan kembalikan semua. Nah, inilah pembagian harta waris. Ya, kalau kita sudah menguasai, makanya Bapak harus mau nggak mau kalau mau menguasai ahli waris tadi bagian-bagian antara dua setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan, itu harus dikuasai. Situasinya karena beda-beda, Pak. Keadaannya, oh ada ini, nggak ada ini, beda bagiannya per orang. Kayak ibu bisa sepertiga, bisa seperenam, tergantung ahli waris yang lain. Yang ada kayak apa? Suami sama, istri juga sama. Enggak satu bagiannya. Kalau satu enak. Ya. Ada orang meninggal bagiannya cuma setengah aja dari dulu. Enak. Mau apapun situasinya setengah, enak. Ini berubah-ubah. Maka harus dikuasai betul itu. Oh, kalau ada ini, ada ini. Dan itu apa? Memang harus apa, Pak? Harus dihafalkan. Maka saya cuma ngasih tahu doang ke Bapak. Saya tidak suruh lagi belajar. Akan belepotan, Pak. Yang gampang, kalau masih muda kayak begitu masih bisa. Kalau yang kayak bapak-bapak, ya udahlah. Undang konsultan pembagian harta waris. Gampang. Yang Bapak yakin. Yang nggak usah repot-repot. Repot-repot. Biar kita hitung dewek nggak bakal ketemu. Apalagi kalau ada anak yang mempengaruhi. Enggak, bagian saya kayaknya setengah itu, Pak. Padahal bagiannya sebenarnya enggak setengah tuh. Tapi saya cuma ngasih rambu-rambu tadi. Bagi harta itu jangan bawa perasaan. Bawa kebenaran syariat Allah. Mau anak laki bapak pemalas, anak perempuan bapak rajin gitu, tetap bagiannya sama. Jangan bilang, oh kalau dia membantah mulu, bagiannya dikit, nggak bisa. Yang itu namanya bawa perasaan. Nggak boleh. Kan ada tuh orang tua kan, ini anak yang nurut, aneh tinggalin. Ya enak bener. Nah, anak-anak laki jadi apa? Anak laki yang membantah mulu, nggak usah bagi dia mah. Iya kan, itu yang menyebabkan malapetaka, Pak, dalam keluarga. Nah ini kan jadi banyak tuh. Ini anak lakinya berontak, akhirnya apa? Kadang-kala keluarganya jadi korban. Ya kan banyak, Pak, ceritanya sekarang. Ada anak bunuh emaknya. Gara-gara apa? Harta warisnya ditahan. Ya kan ada kejadiannya sudah. Maka apa? Tolong saya ingatin, tolong jangan pakai perasaan, Pak, meninggalin harta warisan. Ya. Jangan pakai perasaan Anda yang pengen mewakili keadilan. Karena kalau orang tua merasa saya yang paling adil, Pak, buat anak-anakmu nggak bisa. Aturan Allah tegakkan, diserahkan ke hukum. Itu karena itu kewajiban kita, Pak. Ya. Kalau mau ngebagi ke anak, lebih kasih dia sebelum Anda meninggal. Kayak Bapak nih belum meninggal, punya harta nih. Punya rumah ada 12, umpamanya, Pak. Profil 12 pintu, ya kan? Anaknya cuma berapa? Anaknya cuma 2, ada anak laki sama ada anak perempuan. Bagaimana? Saya hadiahin buat si Neng 3 pintu. Ya anak laki nggak boleh protes. Enak banget sudah. Sama, kamu juga saya kasih 3. Nah, kan gitu kan?
Kalau dalam membagi Pak, waktu masih hidup, kata Allah, kata Rasulullah apa? I'dilu baina auladikum. Adil dalam pemberian hadiah. Kalau dalam Quran nggak bisa. Antara anak perempuan bilang i'dilu nggak berlaku Pak. Dan kata Rasulullah, i'dilu fil ata. Adillah kamu dalam memberikan hadiah pemberian. Berarti masih hidup. Ono dibeliin mobil, yang ini dibeliin mobil. Itu namanya kalau lagi memberi. Boleh adil di situ mah. Boleh sama. Bahkan boleh lebih apa? Lebih bagusan anak perempuan. Kenapa? Ayah beliin dia mobil Alphard, kok saya Innova? Kata bapaknya, terserah aku yang punya duit. Nah, saya beliin Alphard. Alphardnya juga harganya hampir sama Innova. Kamu cuma bedanya 2 juta doang. Ente Innova baru, dia Alphard lama. Jangan lihat merek, lihat harga dong. Kenapa saya belikan dia kalau dia mah bisa ngerawat? Kalau ente kan belepotan ngerawat mobil. Taunya ya Allah pajaknya aja nggak berani. Kamu mah kalau ada orang tua kan tahu jual anak makanya dibeliin. Harganya mah nggak jauh beda harganya Pak. Tapi dibelikan yang ini merek yang bagus, yang ini udahlah yang baru aja dia. Yang pajaknya nggak terlalu besar. Ntar kalau dia mah gede pajaknya mah nggak bakal lama pernah diurusi. Ya, begitu. Nah itu boleh kita pakai perasaan itu boleh Pak kalau lagi memberi. Tapi kalau membagi harta waris nggak boleh. Ntar kalau saya meninggal harta waris saya dibagi rata ya nggak bisa. Nah itu, maka tadi itu apa? Kita supaya gampang, maka ada namanya KPK, ya penghimpun terkait. Disebut dalam ilmu faraid aslul mas'alah. Ya, aslul masalah. Nah itu mungkin besok insya Allah pada bahasan berikutnya kita akan bahas persoalan ini kasus. Ini kasus. Satu kasusnya adalah kalau ahli warisnya ada bencong anaknya. Ini kasus Pak, nggak semua. Makanya disebutkan contoh kasus. Dalam Islam dibahas. Bahkan apa? Kalau anaknya disebut hunsa muskil, bencong yang memang bingung, yang disebut bencong itu dalam Islam itu apa yang kayak yang ada? Oh enggak Pak, bukan itu. Kalau bencong yang ada di sini mah itu mah gara-gara pergaulan, salah pergaulan. Kalau bencong dalam hukum faraid memang mempunyai 2 alat kelamin, Pak. Ada. Makanya bagaimana caranya, Pak? Kalau ada anak maunya anak laki, gua punya anak kelamin. Ya, 2 alat. Walaupun memang biasanya ada yang lebih unggul, ada yang apa? Ada yang cuma mendampingi doang. Makanya kata para alim ulama caranya ngetesnya kalau usia muskil gini gimana? Dilihat kalau kencing mana yang lebih kencang. Oh, yang burungnya cuma netes doang, yang orang makan kencang berarti dia anak perempuan. Gitu Pak Islam Pak. Kalau bencong yang ada sekarang cuma alat kita aja kan cuma 1 Pak. Jadi bukan bencong dalam hukum faraid. Itu mah gak salah pergaulan Pak. Makanya dia bilang, wah anak saya bencong. Bencong apaan? Ini masalah gaul. Ini mah laki. Lihat no kalau ngomong suaranya.
dalam pergaulan. Nah, itu ada aturan main dalam Islam. Jadi nanti besok akan kita bahas itu, dan itu rada repot Pak, karena harus membuat asumsi Pak. Jadi membagikan asumsi hartanya dibagi jadi dua pembagiannya kalau ada anak bencong. Ya, ada anak kecil bencong 2 alat kita. Maka harta waris yang ditinggalkan orang tuanya kita harus apa? Buat dua kemungkinan. Satu dihitung anak laki, satu dihitung anak perempuan. Ya, itu besok insya Allah kita bahas. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hunsa, kemudian Al-Hunsa muskil. Persoalan yang kedua adalah mewariskan anak yang masih dalam kandungan. Ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan apa? Hamil. Walaupun ilmu pengetahuan sekarang bisa mendeteksi dia anak laki atau anak perempuan, cuma kan nggak bisa dideteksi dia bisa bertahan hidup apa enggak saat nanti dilahirkan. Maka tunggu Pak, tunggu lahir. Ya, itulah hebatnya aturan Islam. Mau berkembang kayak apa ilmu pengetahuan, dia tetap hukum Islam apa bisa mengantisipasi. Betul, Anda bisa memprediksi ini anak laki. Anda bisa USG lihat, oh dia ada buruknya anak laki, betul. Tapi ente bisa nggak memprediksi kalau dia lahir bisa hidup apa enggak? Itu kan nggak bisa. Maka apa? Tetap ada aturannya. Kemudian insya Allah besok akan kita bahas irsil hamal, dan orang hilang. Bisa nggak ada orang hilang? Belum tahu kita nasibnya. Dia belum balik-balik udah setahun. Cuman nggak tahu kabarnya dia meninggal apa enggak. Namanya orang hilang. Itu masuk dalam kategori hilang. Apa dia ada yang melenyapin? Wallahu a'lam. Yang penting dia hilang. Setelah pergi nggak balik-balik. Itu orang hilang. Nanti ada aturannya. Kemudian apa? Wal gorko waman ilai. Orang yang tenggelam. Pokoknya ini ada orang meninggal dunia. Terus ahli warisnya salah satu tenggelam. Kan bisa tenggelam masih bisa diketemukan hidup, bisa tenggelam ditemukan cuma jasad. Kan banyak orang tenggelam begitu Pak. Ya kasusnya. Maka semua antisipasi itu jangan sampai harta dibagi dengan satu asumsi, ternyata asumsi yang lain yang lahir. Kan repot. Orang kalau udah dibagiin harta Pak, susah ngembaliinnya Pak. Makanya apa? Harus diantisipasi. Jangan sampai salah asumsi. Udah dibagi nih, oh yang tenggelam ini udah nggak ada. Bagi-bagiin ke anak-anak muda. Ya kan namanya orang dapat harta waris wah geragetan baik ke mall mulu. Ya ke pengembang mulu, mengunjungi pengembang mulu ngambil rumah. Udah dibayarin tuh buat beli rumah. Terus anak yang tenggelam nongol. Mau bagaimana cara ngembaliin coba? Anak-anak ngembaliin hartanya. Emang kenapa? Abang ente masih ada yang tenggelam. Ini kan susah. Maka harus ada asumsinya. Kalau tenggelam bagaimana mengantisipasinya? Jangan sampai harta udah dibagiin, suruh balik lagi susah. Itu semua persoalan yang ini disebut masalah ini kayak begitu.
Ya, jadi insya Allah itu besok akan kita bahas pelan-pelan dan mudah-mudahan kalau bapak-bapak jangan bilang kapan saya bisa membagi dewek deh. Bapak cuma yang penting apa? Nerapin hukum Allah udah. Gampang nerapinnya gimana? Panggil anak muda yang udah belajar ilmu faraid, yang otaknya masih fresh, masih inget oh ini kalau begini dapat begini, dapat begini, dapat begini. Deh panggil konsultan, bagiin harta saya. Ntar kalau saya meninggal bagiin ya, ya. Itu harapannya. Ya Pak ya, harapannya mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Waktu bangkit jiwaku